Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton, masih dalam pembahasan soal SKD CPNS. Kali ini kita masih membahas soal TIU ya, atau Tes Intelijensia Umum. Masih membahas soal perbandingan, tapi kali ini sudah dimodifikasi. Bagi teman-teman yang mau belajar perbandingan yang dasarnya, bisa tonton video saya sebelumnya ya di episode 6. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Dua pekerjaan dapat diselesaikan oleh 5 siswa dalam 4 jam, sedangkan 4 pekerjaan dapat diselesaikan 6 siswi dalam waktu 5 jam. Berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan 7 siswa dalam 5 jam dan 8 siswi dalam 3 jam? Oke, ini cara menghitungnya. 5 siswa dalam waktu 4 jam, berarti 5 dikali 4 bisa menyelesaikan 2 pekerjaan. Kemudian kita hitung dulu yang bisa diselesaikan oleh siswa ya, satu-satu. Kemudian berapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh 7 siswa selama 5 jam. 7 siswa selama 5 jam. Berapa pekerjaan, kita kasih tanda X. Nah, ini merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak siswa dan semakin banyak waktu, nah kita kasih tanda positif aja, maka pekerjaan yang bisa diselesaikannya juga semakin banyak. Nah, kata kuncinya, jika ada siswa atau pekerja atau orang, kemudian ada waktu, maka itu adalah perbandingan senilai. Jadi ini rumusnya menggunakan perbandingan senilai. Jadi X per 2 ya, ini ke atas sama dengan ini juga ke atas. 7 kali 5 dibagi 5 dikali 4. Ini kita jangan dikali dulu ya, misalnya 7 kali 5 sama dengan 35. Jangan dikali dulu, biarin aja kayak gini biar kita mudah mencoret-coretnya. Langsung aja 5-nya kita bisa coret ya, coret-coret. Jadi X per 2 sama hapus 2-nya kita pindah lagi. 2-nya kita hapus dulu. Jadi X sama dengan 7, 2-nya pindah ruas, dikali 2 dibagi 4. Oke, 2-nya kita bisa coret ya. 2-nya habis, kemudian 4-nya tinggal 2. Jadi 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian kita hitung yang bisa dikerjakan oleh siswi. 6 siswi dalam waktu 5 jam, jadi 6 dikali 5 bisa menyelesaikan 4 pekerjaan. Kemudian berapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh 8 siswi dalam waktu 3 jam? Berarti 8 dikali 3 sama dengan, kita kasih tanda Y. Nah, ini masih perbandingan senilai, jadi Y per 4 sama dengan 8 dikali 3 per 6 dikali 5. Oke, langsung coret aja, 3-nya habis, 6 kita coret, sisa 2. Jadi Y sama dengan 8 dikali 4 dibagi 2 kali 5. Bisa dicoret juga ya. 2-nya kita habis, kemudian 4-nya sisa 2. Jadi Y sama dengan 8 dikali 2 per 5. Jadi Y sama dengan 16 dibagi 5. 16 dibagi 5 itu dapat 3,2. Nah, ini persamaan kedua. Jadi total pekerjaan yang bisa dikerjakan adalah 3,5 ditambah 3,2. Jadi 6,7. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita ke soal nomor 2. Sebuah bangunan 2 lantai dapat diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan 5 lantai dalam waktu 3 hari? Rumusnya seperti yang tadi, tapi yang ditanyakannya beda ya. Ini 8 orang dalam waktu 4 hari. 8 orang dalam waktu 4 hari bisa menyelesaikan 2 lantai.
Jadi rumusnya itu orang atau objek ya di sini. Orangnya itu bisa diganti pekerja, pelajar, siswa-siswi dikali waktu, kemudian hasil. Jadi orang dalam 4 hari menghasilkan 2 lantai. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan 5 lantai dalam waktu 3 hari? Berarti di sini berapa orang? Berarti X dikali waktunya 3 hari, hasilnya 5 lantai. Ini masih perbandingan senilai. Jadi X kali 3 per 8 kali 4. Nah, kalau perbandingan senilai kan searah ya. Kalau yang di sini sebelah kiri dari bawah ke atas, maka di sini juga dari bawah ke atas. Per 5 per 2. Oke, dikali silang. 2 dikali 3X sama dengan 6X. Kemudian sama dengan 8 kali 4 kali 5. 8 dikali 4 dikali 5. Berarti X sama dengan 8 kali 4 kali 5 itu 160. 160 per 6. 160 dibagi 6, kita hitung manual di sini. 160 dibagi 6. 16 dibagi 6 dapat 2 ya. 2 dikali 6 12. Kemudian dikurangi 16 dikurangi 12 4. Turun 0. 40 dibagi 6 dapat 6. 6 dikali 6 36. Turun lagi 4. 4 gak bisa ya dibagi 6. Jadi tambah koma dikasih 0. 40 dibagi 6 6. 6 dikali 6 36. Nah, jika diteruskan ini bakal 26,66666. Nah, jadi hasilnya X sama dengan 26,6. Jadi jawabannya adalah yang lebih mendekatinya ke 27 ya. Karena tidak mungkin pekerjaannya 26,6. Bagaimana caranya? Oke. Soal nomor 3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 orang dalam waktu 4 hari. Berapa banyak orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu sepertiga hari? Oke. 6 orang pekerja bisa menyelesaikan dalam waktu 4 hari. Berapa banyak orang diperlukan? Kita kasih tanda X, bisa menyelesaikan dalam waktu sepertiga hari. Oke, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita cari tahu sama-sama ya. Nah, ini kan awalnya 4 hari menjadi sepertiga hari ya. Jadi ini waktunya lebih sedikit dari sebelumnya. Berarti berkurang waktunya. Pekerjanya harus bertambah atau berkurang? Ya, betul sekali, pekerjanya harus bertambah. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Rumusnya X per 6 sama dengan, karena ini dari bawah ke atas, X per 6, berarti yang di sininya dari atas ke bawah, 4 per 1 per 3. Oke, kita hitung dulu 4 dibagi 1 per 3. Jadi X sama dengan 4 dikali 1 per 3 itu sama dengan 12 ya. Kenapa dapat 12? Oke, kita hitung di sini nih penjelasannya. Misalnya kita punya kue 4 nih. Terus di sini 4 dibagi 1 per 3, maka satunya dibagi 3. Nah, jadi kan dapatnya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kalau caranya mau dikali silang aja sih. Sama dengan 4 dikali 3. 4 dikali 3 itu 12 juga ya. Dikali 6. 6-nya pindah ruas ke sini. Dikali 6. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 12 dikali 6. 72. Jadi dibutuhkan 72 pekerja untuk menyelesaikan apa nih? Pekerjaan dalam waktu sepertiga hari. Jawabannya yang D. Oke. Ke soal nomor 4. Bila 15 paket cat minyak diperlukan 7 orang pelukis untuk menyelesaikan lukisannya selama 2 hari, jika ada 4 pelukis untuk menyelesaikan dalam waktu 7 hari, maka cat minyak yang diperlukan sebanyak. Oke, ini rumusnya sama seperti soal yang pertama dan kedua. Nah, 7 orang
7 orang, objek dulu ya, selama 2 hari, berarti 7 kali 2 bisa memerlukan 15 paket cat minyak. Kemudian jika ada 4 pelukis selama 7 hari, berarti 4 pelukis selama 7 hari, maka akan menghabiskan berapa cat minyak? Ini X, kita kasih tanda X. Jadi berarti semakin banyak pelukis, semakin banyak waktu, maka cat minyak yang dibutuhkannya juga semakin banyak. Berarti ini perbandingan senilai ya. Berarti X per 15 sama dengan searah ya, 4 dikali 7 per 7 dikali 2. Ada yang bisa dicoret-coret ya, 7-nya kita coret, kemudian 2-nya juga kita coret. Ini 4 dibagi 2 sisa 2. X sama dengan 15 dikali 2. Jadi X sama dengan 30. Jadi 30 cat minyak. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Suatu pekerjaan direncanakan akan selesai dalam waktu 48 hari dengan 20 orang pekerja. Setelah dikerjakan selama 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Jika kemampuan bekerja tiap orang sama dan agar pekerjaan selesai tepat waktu, harus ditambahkan pekerja sebanyak. Yang pertama kan 48 hari bisa diselesaikan oleh 20 orang pekerja. Kemudian pekerjaan sudah dikerjakan selama 12 hari. Kita kurangi 12. Jadi 36 ya, 36. Nah, 36 masih bisa diselesaikan oleh 20 orang. Kemudian pekerjaan terhenti selama 6 hari. Berarti dikurangi lagi 6. Jadi 30 hari bisa diselesaikan oleh berapa orang? Nah, ini kita kasih tanda X. Nah, kita menggunakan persamaan yang ini aja. Yang atasnya kita abaikan. Jadi 36 hari bisa diselesaikan oleh 20 orang. Kemudian 30 hari bisa diselesaikan oleh berapa orang? Oke, berarti ini perbandingan berbalik nilai ya, karena ini waktunya semakin sedikit, maka petugas yang bekerjanya harus semakin banyak. Jadi X per 20, nah X per 20 sama dengan 36 per 30, sama dengan 36 per 30. Bisa yang ada yang dicoret, ada ya, ini jadi 5 dibagi 6, ini jadi 6. Berarti X sama dengan 6 dikali 20 per 5. Ada yang bisa dicoret lagi? Bisa ya, 5 dicoret dibagi 5 habis, 20 dibagi 5 sisa 4. Jadi X sama dengan 6 dikali 4, 24. Jadi dibutuhkan 24 pekerja untuk menyelesaikan sisa waktu pembangunan tersebut. Nah, 24 ada ya yang D. Tapi ingat, kita jangan sampai terkecoh. Kita udah capek-capek mengerjakan sini, kita lupa ini pertanyaannya harus ditambahkan pekerja sebanyak. Jadi yang harus ditambahkan adalah 24 dikurangi 20. Jadi harus ditambahkan 4 orang pekerja. Jawabannya yang A. Ingat ya, selain kita juga cepat, tepat, kita juga harus teliti dari pertanyaannya. Benar, kita bisa ngitung sampai ketemu nih 24 pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan selama 30 hari. Kita udah seneng-seneng pilih jawabannya 24, ternyata pas dilihat di nilainya, kok nilai saya kurang gitu ya. Berarti kita kurang teliti. Oke, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar. Semoga jadi CPNS tahun 2021. Saya Anton undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.